Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar anda sekalian? Ustadz harap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang dongeng, tepatnya di tema 2 subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran, Ustadz akan sedikit bercerita. Kalau kemarin cerita tentang Tufi dan Vintu merupakan cerita bergambar, kali ini dongeng yang Ustadz bawakan cukup dengan tulisan karena bentuk dongeng ada bermacam-macam. Kali ini dongeng tentang rusa dan kura-kura. Oke, kalian simak baik-baik ya ceritanya. Hiduplah seekor rusa pada zaman dahulu. Ia sangat sombong, laki pemarah. Sering ia meremehkan kemampuan hewan lain. Pada suatu hari, si rusa berjalan-jalan di pinggir danau. Ia bertemu dengan kura-kura yang terlihat hanya mondar-mandir saja. "Kura-kura, apa yang sedang engkau lakukan di sini?" "Aku sedang mencari sumber penghidupan," jawab si kura-kura. Si rusa tiba-tiba marah mendengar jawaban si kura-kura. "Jangan berlagak engkau, hai kura-kura. Engkau hanya mondar-mandir saja, namun berlagak tengah mencari sumber penghidupan." Si kura-kura berusaha menjelaskan, namun si rusa tetap marah. Bahkan si rusa mengancam akan menginjak tubuh si kura-kura. Si kura-kura yang jengkel akhirnya menantang untuk mengadu kekuatan betis kaki. Si rusa sangat marah mendengar tantangan si kura-kura untuk mengadu betis. Ia pun meminta agar si kura-kura menendang betisnya terlebih dahulu. "Tendanglah sekeras-kerasnya, semampu yang engkau bisa lakukan." Si kura-kura tidak bersedia melakukannya. Katanya, "Jika aku menendang betismu, engkau akan jatuh dan tidak bisa membalas menendangku." Si rusa kian marah mendengar ucapan si kura-kura. Ia pun bersiap-siap untuk menendang. Ia berancang-ancang ketika dirasanya tepat. Ia pun menendang dengan kaki depannya sekuat-kuatnya. Ketika si rusa mengayunkan kakinya, si kura-kura segera memasukkan kakinya ke dalam tempurungnya. Tendangan rusa hanya mengenai tempat kosong. Si rusa sangat marah mendapati tendangannya tidak mengena. Ia lantas menginjak tempurung si kura-kura dengan kuat. Akhirnya tubuh si kura-kura terbenam di dalam tanah. Si rusa menyangka si kura-kura telah mati. Ia pun meninggalkan si kura-kura. Si kura-kura berusaha keras keluar dari tanah. Setelah seminggu berusaha, si kura-kura akhirnya berhasil keluar dari tanah. Ia lalu mencari si rusa. Ditemukan si rusa setelah beberapa hari mencari. "Bersiaplah rusa, kini giliranku untuk menendang." Si rusa hanya memandang remeh kemampuan si kura-kura. "Kerahkan segenap kemampuanmu untuk menendang betisku. Ayo, jangan ragu-ragu." Si kura-kura bersiaga dan mengambil ancang-ancang di tempat tinggi. Ia lalu menggelindingkan tubuhnya. Ketika hampir tiba di dekat tubuh si rusa, ia pun menaikkan tubuhnya hingga tubuhnya melayang. Si kura-kura mengincar hidung si rusa. Begitu kerasnya tempurung si kura-kura mengenai hidung si rusa, hingga hidung si rusa putus. Seketika itu si rusa yang sombong pun mati. Jadi sekian cerita dari Ustadz. Cerita dongeng tentang rusa dan kura-kura. Oke, kalau kita kemarin sudah membahas pengertian dongeng, kemudian
unsur-unsur dongeng dan jenis-jenis dongeng. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang penokohan. Kemarin di unsur-unsur dongeng Ustadz kan sudah memberi warna biru di tulisan tentang penokohan dan watak. Dan hari ini akan Ustadz jabarkan lebih. Penokohan dibagi menjadi 3. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu tokoh utamanya. Kalau dari cerita dongeng tadi, tokoh utamanya adalah kura-kura. Yang antagonis ini karakter yang menantang tokoh utama. Jadi si rusa ini yang menantang kura-kura. Lebih mudah dipahaminya, protagonis itu yang baik, antagonis itu yang jahat. Itu lebih mudahnya. Kemudian tritagonis, karakter yang netral, tidak mendukung dan menantang tokoh utama. Kalau dari dongeng tadi kan tokohnya cuma 2, ada cuma protagonis dan antagonis. Kalau kalian masih ingat cerita tentang Vintu dan Tufi kemarin, itu ada yang tokoh tritagonis seperti kambing, ayam, dan burung hantu. Hewan-hewan hutan lainnya itu tokoh tritagonis. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mengetahui bahwa tokoh itu memiliki karakter baik atau buruk? Yang pertama, disampaikan secara langsung oleh si pembuat dongeng. Kalau dari cerita tadi kan sudah disampaikan dari awal. Hiduplah seekor rusa yang sombong. Nah, itu menunjukkan bahwa rusa itu memiliki sifat yang sombong. Itu yang dinamakan disampaikan secara langsung. Kalau melalui percakapan antar tokoh, biasanya kalau ada 2 orang tokoh yang bercakap-cakap dan membahas tokoh lain, itu biasanya melalui percakapan antar tokoh. Jadi ada 2 tokoh yang bercakap-cakap dan membahas tokoh lain. Kemudian yang nomor 3, disampaikan oleh tokoh lain. Biasanya kalau di sebuah cerita kadang ada adegan yang satu tokoh ini berbicara sendiri dan membahas tokoh lain. Seperti itu, disampaikan oleh tokoh maksudnya ya. Pendapat tokoh lain ini biasanya ketika ada tokoh yang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang tokoh satunya? Misal ada monyet bertanya kepada singa, bagaimana pendapatmu tentang Tufi? Nah, itu nanti diceritakan oleh singa. Seperti itu pendapat tokoh lain. Kemudian menemukan pesan dalam teks dongeng. Oke, seperti yang Ustadz sampaikan dari awal kemarin, kalau setiap dongeng biasanya ada pesan moralnya. Jadi dongeng itu ada pesan moralnya. Seperti kalau cerita yang di atas tadi, tentu kalian tidak boleh berbuat buruk atau meremehkan orang lain. Bagaimana cara menemukannya? Kita dapat mencatat dan menyimak dongeng dengan cermat. Kalian boleh membacanya sendiri atau menyimak. Tadi kan Ustadz yang membaca, kalian tinggal menyimaknya. Kemudian kita dapat mencatat tokoh. Jadi tokohnya ada siapa saja. Tadi kan ada rusa dan kura-kura. Kemudian kita dapat mencatat watak tokoh. Rusa wataknya apa, kura-kura wataknya apa, bisa kalian catat. Kemudian mencatat latar dongeng. Sudah jelas kan? Kalau ada hewan berarti latarnya ada di hutan. Kita dapat mencatat peristiwa penting dalam dongeng, seperti ketika
ketika kura-kura menggelinding dan mengenai hidung rusa sehingga hidungnya putus dan rusa mati. Seperti itu. Kemudian kita dapat menceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Ingat ya, menceritakan dengan bahasa kalian itu bukan membaca. Ingat, tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting kejadian pentingnya tersampaikan. Oke. Ustadz beri contoh. Tadi kan Ustadz sudah bercerita tentang rusa dan kura-kura. Kalau Ustadz mengulang cerita tanpa membaca teks, jadi di hutan hiduplah kura-kura dan rusa. Kura-kura bersifat baik dan rusanya bersifat sombong. Pada suatu hari ketika kura-kura berjalan, rusa menanyakan apa yang dilakukan kura-kura. Kura-kura menjawab ingin mencari penghidupan atau ingin mencari makanan. Tapi rusa di sini marah dan menantang kura-kura. Akhirnya kura-kura ikut menantang rusa untuk saling menendang betis. Ketika rusa menendang betis kura-kura dimasukkan ke tempurung sehingga tidak mengenainya. Rusa marah dan menendang punggung kura-kura. Kemudian sampai kura-kura terbenam di tanah. 1 minggu kemudian setelah kura-kura berusaha keluar dari tanah, kemudian kura-kura mencari rusa dan ingin membalas perbuatannya. Akhirnya dengan sombongnya rusa membiarkan kura-kura untuk menendang sekuat-kuatnya. Akhirnya kura-kura mengambil ancang-ancang dan menendang sehingga mengenai hidung rusa dan patah sehingga rusa meninggal dunia. Jadi seperti itu kalau menceritakan dengan bahasa sendiri. Tentu yang Ustadz ceritakan barusan tidak sama persis dengan cerita sebelumnya, tapi inti dari ceritanya sudah tersampaikan. Kemudian di dalam dongeng ada juga cerita yang berupa tulisan seperti hari ini yang Ustadz contohkan. Dan kalau kalian masih ingat di video bahasa Indonesia sebelumnya, Ustadz memberikan contoh dongeng berupa gambar. Jadi menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Kalau kalian ingat cerita Tufi dan Vintu, itu contohnya cerita bergambar seri. Gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Seperti yang Ustadz beri contoh kemarin itu. Bagaimana langkah-langkah menemukan pesan dari gambar seri? Ingat, kalau hampir sama dengan cara mencari pesan ketika kalian membaca tulisan. Kalau gambar, yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Ingat, sama dengan ketika kalian membaca dengan cermat dan atau memperhatikan dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan suasana atau urutan gambar. Perhatikan suasananya di gambar tersebut. Apakah ada yang marah? Apakah ada yang sedih? Atau saling menolong? Kalian perhatikan satu-satu gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah memahami peristiwa pada gambar. Ingat, pada gambar kalian harus tahu satu-satu kejadiannya. Jadi jangan sampai kalian tidak benar-benar cermat dalam melihat gambarnya. Ingat, intinya adalah cermat dalam melihat gambar. Kemudian yang nomor 4, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Jadi kalau kalian sudah perhatikan baik-baik, insya Allah kalian tahu apa ceritanya dan bagaimana pesan dari dari cerita tersebut. Oke, sekian penjelasan dari Ustadz. Semoga kalian paham. Dan ketika kalian masih belum paham, kalian bisa bertanya pada Ustadz atau ustadzanya masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.